Selamat pagi Om William. Pagi. Horas kata orang Batak. Horas ya. Horas ya. Ini adem, ngerasain adem gini, aduh kerasang Enak banget ya. ya. Kalau pagi gini enak lagi matahari ada. Tadi malam dingin banget tapi pagi-pagi. Tadi Om sempat lihat ini awan-awan apa nih? Kabut tadi pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Om boleh ngobrol-ngobrol sedikit nih Om ya. Kan Om sudah merasakan nih tinggal di Coffee Hotel Ayala Dolok Sanggul dan merasakan udara yang dingin di sini mulai dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 5 Juni ya. Dan kemudian kemarin kita juga ada pergi ke Danau Toba ya, ke pinggiran Danau Toba dari area Bakara. Mungkin Om bisa sharing kesan-kesannya selama 5 hari ini di Dolok Sanggul di Kabupaten Lumajang Sendutan, Om. Saya terus terang baru ngalamin ini kali yang kunjungan ke Toba, saya sebut aja Toba yang Toba, populer, luas, ya. yang khususnya Dolok Sanggul ini, yang lengkap gitu Bu. Lengkap ya. Saya ngalamin dari budayanya, pemandangannya, dan juga budaya makannya. Budaya makanan tradisional. Makanan tradisional secara lokal. Sering-sering itu kalau kita ngunjungi satu tempat, ada yang nggak klop. Ini kan orang kalau datang bukan lihat, bukan dengar, bukan mencium, harus juga merasakan sesuatu dan harus makan gitu. Dan berapa hari saya sampai hari ini makanannya terus terang saya salut banget makanan di Chat ini konsisten. Thank you, Om. Rasa rumahan. Ya, nggak terlalu dibikin-bikin, ya, dan ngangenin tiap hari. Oh ya, terus bisa pikir, besok kita makan apa lagi gitu. Dan selalu ganti ya setiap harinya ya. Dan kemarin di Bakara Om sempat saya dengar komentar mengenai lomang nama bahasa Bataknya. Lemang itu kan kalau kita di tiap daerah bentuknya itu hampir sama, tapi karakteristik dalamnya kan beda. Betul. Karena ketannya kan dari itu refleksi daripada daerah masing-masing. Dia ketannya itu pulen, tapi teksturnya nggak rusak. Jadi tetap berbentuk cakep. Tapi lembut gitu ya. Jadi itu Om, kalau boleh saya cerita sedikit, itu dibuat di suatu daerah kira-kira 2 jam dari sini, namanya Pakat di Desa Banuarea. Jadi desa ini dia ada di sana 1000 gua, Pinapan namanya, ada 1000 gua dan banyak air terjun. Itu boleh juga next time kita explore, cuma harus berangkat pagi-pagi dari sini. Jadi sengaja saya pesan dari sana. Itu tempat semua bikin itu di sana? Jadi yang di tempat itu bikin itu. Jadi kita sudah mencoba, mereka punya enak. Memang daerah situ enak, kenapa? Mereka ketannya khusus. Dan ketan dari Humbangan Sendutan ini paling bagus dari situ. Makanya saya pesannya dari situ lemangnya. Sebab kalau kita potong ya, kalau kita lihat penampangnya seperti dia tuh kalau seperti belum matang. Betul. Iya. Biji-bijian tapi begitu dia makan pulen banget. Iya kan. Itu juga yang disebut beberapa teman yang saya bawa ke sini untuk makan lemangnya. Terus kemarin selain lemang yang Om juga rasakan di sana adalah lobster Danau Toba dan ikan mujair yang langsung dari Danau Toba. Itu beda karena juga lingkungan ya. Saya tuh pengen banget bahwa danau yang indah ini hasilnya juga memberikan bagian sumbangan protein pada masyarakat di sekitarnya yang alami gitu. Betul. Udang itu bahasa Inggrisnya crayfish. Itu banyak populer sekali di New Orleans. Iya, di New Orleans ya. Jadi dia bukan lobster sebenarnya Om ya. Crayfish atau udang selingkuh kata orang Papua. Orang Papua bilang udang selingkuh. Selingkuh kepiting sama udang. Iya, karena dia punya capit kayak kepiting tapi dia sebenarnya udang gitu ya. Jadi bukan lobster ya. Dia sebenarnya crayfish dari Danau Toba. Itu khas banget gitu. Ada tempat di Bali juga ada, tapi satu waktu dari sawah. Kalau sawahnya menggenang dia keluar gitu, atau sebaliknya gitu. Di daerah mana Om? Saya nggak tahu, saya pernah makan di Bali tapi lebih kecil. Saya lihat kemarin yang di sini cukup besar untuk crayfishnya. Karena kemarin nelayannya bilang mereka dilarang mengambil yang kecil. Jadi ada peraturan pemerintah, mereka dilarang mengambil yang masih kecil. Jadi harus yang ada ukuran tertentu. Itu luar biasa menurut saya, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi
citra dari Dolok Sanggul ini memang harus dibikin selengkap mungkin ya untuk tidak bisa sepotong-sepotong hanya untuk ini. Orang harus benar-benar menikmati dan melihat. Saya pengen sekali kita ada grup untuk bikin tur kuliner dalam dan luar negeri. Kalau masak itu nggak mau di tempat-tempat dapur, masak di daerah itu sendiri. Di daerah itu, di rumah penduduk. Jadi kita bisa melihat, mengapresiasi bagaimana cara mereka masyarakat lokal itu hidup. Dengan keadaan yang sederhana banget, tapi hasilnya itu menghasilkan makanan yang enak. Jadi kemarin Om kayaknya nggak sempat coba. Mereka waktu kita kan datangnya agak siang ya, agak lebih lama dari mereka. Jadi mereka mencoba juga mie gomak yang dibuat oleh Nantulang yang rumahnya persis di belakang Topini Taubai Chats itu. Ada rumah di situ. Kita pesen ke sana 150 porsi dan semua orang bilang enak. Iya. Terus kemarin juga ada ongol-ongol, Om juga nggak sempat coba. Tapi nanti saya mau minta mereka cobain, sediakan ya. Semua juga bilang ongol-ongol itu enak. Nah itu dipesan dari sini juga, dari satu kampung lain lagi namanya Sirisi. Jadi contohnya Andaliman orang umumnya mencoba, kesemutan lidahnya nggak biasa Jawa. Tapi mereka juga nggak pernah nyoba seperti tadi yang kita gigit berdua tadi ya. Terus langsung segar itu. Kulit rasa kulit jeruk kulit ada limaunya aroma. Itu seperti kulitnya asam Sunda itu. Betul. Tampil, tapi kalau udah kering hilang itu. Hilang, nggak keciumnya. Tadi waktu kita gigit fresh gitu, kecium. Nah itu yang membedakan Sichuan dengan di sini. Andaliman. Jadi Om kemarin bilang bahwa belum jelas nih siapa yang duluan, Sichuan pepper atau Andaliman dari Humbang Hasundutan ini, atau dari kawasan Danau Toba ya. Terus Om, kita kan kemarin ada fine dining, luar biasa, saya terharu karena kemarin sampai nangis rasanya melihat bagaimana kita menyajikan berkolaborasi. Karena tim saya udah biasa memasak secara internasional, tapi konsepnya saya selalu bahwa kita datang ke suatu tempat, kita juga harus mempelajarin budaya kuliner setempat, jadi kita bisa padu-padankan gitu. Seperti contohnya tuna kemarin ya. Tuna dari kalau Ambon. Di sini, perut tuna yang dipilih. Oh itu bagian perut tuna, yellowfin tuna. Jadi kita beri sentuhan dengan sentuhan Nainura yang lebih ringan dibandingkan biasanya. Kalau di sini kan seolah-olah Nainura harus ikan itu, harus ikan mujair atau ikan emas. Terus sering juga salah sebut bahwa ini sashiminya Batak. Sebenarnya bukan. Sashimi itu mentah banget seperti yang di Jepang. Cuma dicocol kecap. Tapi kalau ini dibumbuin dengan dimatangkan dengan asam. Dimatangkan dengan asam. Dengan asam itu dari air jeruk. Jungga? Bukan. Asam jungga. Yang ini ya. Jeruk purut. Jeruk purut. Ute pangir namanya di sini. Itu dimatangkan itu baru dibumbuin. Asalnya versi masakan ini adalah dari Peru yang namanya ceviche. Jadi ini sebenarnya di Peru makanan yang seperti ini ya. Aslinya dari sana, tapi kita juga nggak ada catatan. Sama dengan Andaliman, Sichuan pepper. Siapa duluan gitu, itu yang jangan-jangan nenek moyangnya dulu satu. Itu dan kalau kita ke Maluku ada gohu. Jadi ini mirip gohu yang ada di Maluku juga. Kalau gohu lebih miripnya ke ceviche Peru, tapi tidak berbumbu seperti padatnya seperti di sini. Jadi kalau yang di sini Naniura tuh bumbunya lebih padat. Ada kunyit. Ada kunyitnya, ada kemirinya, terus ada andalimannya, ada jeruk tadi, jeruk purut jeruk purut, terus ada kecombrang. Kecombrang. Itu harus. Nama Bataknya Rias. Rias itu. Wow, luar itu biasa. yang ditambah lagi memang saya juga baru tahu bahwa di sini nggak ada sapi. Nggak ada. Dari kecil saya waktu
dari lahir sampai sekarang memang di sini tidak ada sapi, adanya kuda. Jadi hotel pun sapi harus datangkan dari Medan karena memang di pasar kita. Kemarin kan Om ke pasar Dolok Sanggul tidak ada daging sapi, iya, adanya daging kuda, daging babi, daging hutan. ayam, iya, Itu daging horbo. Iya. Saya juga senang bahwa sering kalau motret ke pasar di daerah Batak ini, saya suka profil juga para inang-inang. Iya, para inang. Kalau lihat kan sebenarnya kok sangar banget ya, tapi begitu tuh ramahnya luar biasa. Ramah luar biasa ya. Iya. Sama seperti saya ada segi-seginya tapi ramah kan ya Om. Iya. Mukanya lebih ada sudut-sudutnya ya. Aduh, thank you banget Om. Kemarin itu luar biasa kita menikmati. Buat semua top bisnis partner kami itu merupakan sesuatu experience yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak lagi berkolaborasi. Saya senang sekali tim di sini dari anak-anak servis yang lulusan dari SMK pariwisata. Iya betul ya. Kaget saya bahwa di daerah yang jauh dari pusat, misalnya Jakarta, kan semua orang tuh anggap Jakarta itu sebagai pusatnya, semua yang terbaik harus dari Jakarta, belum tentu gitu. Ini anak-anak attitude-nya bagus banget. Makasih Om. Padahal terus di dapur kolaborasi kerjasama dengan chef lokal, dengan kita, dengan chef lokal di sini, mempadu-padankan. Saya tuh kepingin nanti selalu bahwa saya tetap percaya bahwa pemersatu bangsa itu lewat piring. Makanan, piringnya. Jadi mempersatukan Nusantara kita ini tercinta lewat makanan. Kita kalau saling kalau nggak kenal nggak sayang, gitu ya. Iya. Nah, nanti Aceh berdiri sendiri, di Batak sendiri, di mana sendiri. Tapi kita bisa saling silang, seperti kemarin saya contohkan daging. Yang Ratna Mutu Manikam tuh luar biasa juga. Ya, Mutu Manikam ada Bataknya, ada Acehnya, ada Jawanya. Terus daging kita pakai daging yang bagus. Ya tetap harus import, tapi sentuhan sausnya beda, saksang. Nah itu Om, seru banget itu. Kemarin mungkin pada sempat kaget lihat kok menunya saksang gitu kan, sementara kita kemarin banyak yang campur dari berbagai suku dan lain sebagainya. Boleh cerita Om, bumbu saksang itu sendiri sebenarnya seperti apa? Kalau orang kenal saksang itu selalu konotasinya babi dimasak sama darah. Iya. Padahal saksang itu ada bumbu, sama dengan arsik. Iya. Arsik bisa dimasak dengan babi, dengan ikan, dengan saya malah bawa arsik sampai memasak arsik di Kairo. Di Kairo? Ya, menggunakan ikan dari Sungai Nil gitu. Ya. Terus kita juga bisa presentasikan arsik tapi dibuat sop buntut. Sop buntut. Sop buntut arsik. Kalau kemarin sop arsik ya? Sop arsik tapi dengan seafood. Dengan seafood, iya. Ya, dengan aneka makanan dari laut. Dan laut, itu bisa beda-beda tergantung kita mau kemana gitu. Iya, betul, iya. Terus jadi kembali ke saksang tadi. Ide saksang itu, saya itu tetap percaya. Bumbu itu harus dibikin dengan ahli aslinya. Nggak bisa bumbu saksang dibikin orang Jawa gitu. Jadi harus nggak keluar itu. Karena dia yang tahu rasanya ya. Jadi saya ambil esensi itu, saya pesen. Iya, bumbunya. Teman keluarga Nababan. Iya. keluarga Nababan yang membuat bumbu saksang itu. Kita padu-padakan dengan saus ala Eropa gitu. Jadi kita sama aja kan prinsipnya. Saus Eropa itu kan lebih hambar dibandingkan bumbunya nggak banyak. Iya. Kita beri sentuhan itu. Iya. Terus dikawin wanginya dari kelapanya keluar. Kemarin benar-benar rasanya keluar. Luar biasa. Gitu. Iya. Itu kemarin dagingnya dari mana Om? Bagian dari Australia, Angus beef. Ya, Angus beef dari Australia, makanya lembut banget. Iya. Dan begitu dikasih sos, saya sampai boleh nggak nambah sos? Biasanya kalau saya makan steak, saya sukanya steak doang dengan garam gitu sama pepper. Tapi kemarin karena sosnya enak banget, minta tambah boleh lagi gak? Dan ternyata boleh, jadi saya ditambahin lagi sosnya. Iya. Waduh, luar biasa. Terus Om, selanjutnya kira-kira apa saran Om untuk chats di sini, untuk bagaimana membuat? Saya saya sudah bahas sama Ibu kemarin. Iya. Yang penting hotel ini yang datang kan kita
marketnya kan macam-macam, dari bisa internasional, bisa lokal. Jadi saya pengen membagi sharing dengan tim Dapur Cat. Kalau nanti ada ibu siapa yang pilih, kirim ke Jakarta, kita beri masukan untuk melatih memasak-masak yang Nusantara. Nusantara ya, jadi supaya di Cats ini variannya lebih banyak. Variasi makanannya dari seluruh Nusantara. Tetap harus respect terhadap bumbu ya. Jadi yang kita harus respect bumbu. Jadi memang saya kemarin waktu melihat, tim saya juga waktu melihat, kita Om William tuh ditonjolkannya dari sisi mana, dan kita ternyata melihat pakar kuliner dan bumbu Nusantara. Mungkin boleh sedikit sharing mengenai ini, Om. Sekarang ini ada kebetulan juga ada satu program namanya Indonesia Spice Up the World. Jadi itu di bawah komando Pak Menteri Menteri Koordinasi Pak Luhut. Menko Marves. Menko Marves. Bahwa kita tuh nggak bisa lagi kalau kita benar-benar mau mengembangkan rumah makan Indonesia di luar negeri masih ribut terus soal bikin bumbu sendiri, tenaga kerja mahal, bumbunya nggak lengkap, dan bumbu yang mereka peroleh di luar negeri itu kan bumbu menurut saya, pengalaman saya 20 tahun masak di mana-mana, hibrida Bu. Hibrida ya. Jadi orang tanya hibrida bumbu itu gimana sih? Ya sekarang saya bedain perbedaan ayam kampung dengan ayam broiler. Ayam kampung mungkin 4 bulan baru bisa dimakan. Ayam broiler cuma 3 minggu. Jadi nggak ada rasanya. Kelihatannya gede aja gitu. Gitu. Karena belum terbentuk secara alami organik gitu ya? Nah ya, karena dibikin secara hibrida. Secara hibrida supaya cepat produksinya, terus bisa ekspornya banyak kan. Bukan dari Indonesia, karena Indonesia nggak bisa ekspor yang segar. Jadi kalau bumbu itu dijadikan di Indonesia, sudah mengurangi tenaga kerja lokal di sana untuk memproduksi bumbu. Karena mahal ongkos produksi itu di sana, dan banyak restoran yang ditanganin sendiri. Setelah 10 tahun anaknya nggak mau nurusin, tutup. Sayang sekali ya. Dan rasa itu bisa saya buktikan dengan proyek kita di Australia itu, sampai orang heran bahwa rasanya kok otentik banget seperti di Indonesia gitu. Luar biasa. Jadi semoga makin sukses Om dalam hal bagaimana membuat bumbu ini bisa menjangkau lebih banyak bisa mendunia. Negara ya mendunia. Kita juga memperkenalkan, saya waktu di Afrika, sana suka barbecue. Binatang liar itu dibuat barbecue. Betul. Nah, saya kasih bumbu dari Indonesia, mereka sampai teriak-teriak, di mana ini kita bisa, kok belum pernah merasakan seperti ini. Tapi ya kita belum giat mengekspor ke sana gitu. Ya jadi Om, thank you banget untuk 5 hari kebersamaan yang luar biasa bersama Om William dan tim. Juga tim dari Aku Cinta Makanan Indonesia. Mudah-mudahan dari sini saya yakin kita akan bisa go the extra miles dengan membuat sesuatu yang luar biasa untuk kabupaten ini. Itu seperti saya ketagihan terus makan kacang pakai bumbu andaliman. Ya, saya juga surprise banget Om tuh bisa mencintai makanan-makanan yang ada yang dihasilkan oleh para UMKM kita. Karena kan biasanya kalau kita makan ya sentuhannya bawang putihnya keras ya toh. Tapi ini andaliman yang saya yakin orang biasa pun bisa menikmati karena dia nggak terlalu strong. Sentuhan sisa-sisa elemen karakteristik andaliman tuh ada gitu. Itu. Dan itu kemarin pas banget untuk bisa sambil menunggu main course. Jadi bisa buat cemilan. Buat cemilan bersama singkong kemarin buatan dari UMKM. Saya juga mengucapkan terima kasih UMKM kita kemarin sudah diberikan pelatihan dari tim Aku Cinta Makanan Indonesia juga. Tentu dalam bimbingannya Om semuanya. Seperti kemarin saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Om. Sama-sama. Karena without you, kami dari tim Cats nggak akan bisa mengalami ini, dan tim kami di Cats sungguh luar biasa bersyukur kedatangan Om
Terima kasih Sama-sama. berkenan datang ke kampung yang sederhana ini. Dan rencana kita ke depan mudah-mudahan bisa sesuai mimpi-mimpi Om. Kemarin kita chat, kita bercakap-cakap. Mudah-mudahan Tuhan berkati supaya kita bisa membawa dunia mengenal kuliner kawasan Danau Toba. Sekali dan lagi, itu mangga. Mangga yang dari Topini Toba Toba dan seluruh kawasan Danau Toba memang enak banget itu mangga Toba. Udah dibungkus tadi Om untuk Om bawa pulang. Dan juga saya merasa semalam suatu kehormatan yang nggak nyangka saya dikasih ulos. Iya masih. Wah itu terima kasih Bu. Terima kasih. Saya juga mau berterima kasih kepada Wakil Bupati. Iya Bapak Wakil Bupati Opung Nababan yang telah berkenan menyerahkan ulos kemarin kepada Om William dan juga kepada top produser partner kami ada 4 orang lagi lainnya dan juga bahkan datang lagi waktu saat fine dining. Terima kasih banyak untuk pemerintahan Kabupaten Humbangan Sundutan yang telah mendukung kegiatan kami selama 5 hari ini, juga hadir di pembukaan pelatihan kuliner pangan di Indonesia, UMKM pangan di Kabupaten Humbangan Sundutan. Terima kasih Humbangan Sundutan telah memberikan keceriaan kepada 130 orang dari tim dari Asuransi Sinarmas yang kebetulan berkesempatan hadir untuk menikmati keindahan Danau Toba dari berbagai sisi seperti tadi Om sampaikan, dari keindahan alamnya, dari culture-nya. Kemarin kita mengikuti prosesi culture atau budaya Marmocak di Istana Bakti, di Istana Sisingamangaraja ya Om ya. Saya salut juga sama Om mengikutinya seluruh prosesi luar biasa. Saya yakin beliau capek tapi beliau tetap dengan sukacita mengikutinya. Bahkan hilang capeknya. Senang dan menikmati. Karena senang dan menikmati prosesi yang ada di Istana Sisingamangaraja dan juga di sini acara kita penyambutan kemarin waktu sebelum fine dining luar biasa. So terima kasih Humbangan Sundutan, terima kasih Dolok Sanggul, terima kasih Bakti Raja. Kami akan datang kembali membawa grup kuliner trip kulineri ke Humbangan Sundutan dan kawasan Danau Toba lainnya. Thank you. We love you, Danau Toba. Balik. Sekali lagi Om. Om William bilang, Om William Wongso pasti balik lagi ke kawasan Danau Toba dan ke Coffee Hotel Ayola Dolok Sanggul. Thank you Om. Thank you so much Om. Sama-sama. Thank you so much. Sama-sama. Kasih banyak Om.